Genderang perang sudah ditabuh, Gerindra kini secara terang-terangan bongkar bobrok PKS. PKS bisa dibilang salah satu partai yang berada di luar pemerintah selama 10 tahun berturut-turut. Pertanyaannya, kenapa partai ini lama berada di luar pemerintah? Jawabannya karena salah dukung capres. 2 kali PKS mengusung Prabowo, 2 kali pula ketua umum Gerindra itu kalah. Selain itu, tentu karena partai pemenang pemilu sekaligus pengusung Jokowi, PDIP enggan berkoalisi dengan partai tersebut. PKS mau saja kadernya jadi menteri Jokowi, tapi ditolak oleh PDIP dengan berbagai alasan. Pertama, ideologi PKS dengan PDIP berbeda, bahkan bertolak belakang. PDIP jelas menerima siapapun yang ingin bergabung ke partainya tanpa memandang suku, agama, dan ras atau sara. Sedangkan PKS yang beragama Konghucu jangan berharap bisa jadi kader partai ini meskipun dia berintegritas dan berkualitas. Tapi Al-Huda, warga Pasaman Barat yang mencabuli anaknya 7 tahun berturut-turut bisa jadi caleg PKS karena faktor seiman. Kedua, PKS kerap memainkan isu sara untuk kepentingan politik, seperti yang pernah diungkapkan oleh Yeni Wahid bahwa partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak tersebutlah yang memulai menyerang lawan politiknya pakai isu sara. Jadi selama PDIP berkuasa, selama itu pula PKS harus berada di luar pemerintahan. Lagi-lagi bukan karena PKS yang mau, tapi karena terpaksa. Dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa PKS berada di luar pemerintahan tersebut bukan karena mereka setia sama Gerindra dan Prabowo, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan berdasarkan apa yang terjadi, Prabowo sangat menyadari hal ini. Lihat saja perlakuan Gerindra terhadap partai itu, sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka berteman. Seperti yang terlihat pada pemilihan Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Jika memang Gerindra percaya sama PKS dan menganggap PKS sebagai teman setia, tentu Prabowo mau memberikan kursi DKI 2 itu kepada PKS. Karena PKS telah menolongnya di Pilpres 2014. Kursi DKI 2 itu malah diberikan kepada Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria. Padahal PKS sempat mengancam Gerindra kala itu dengan mengatakan akan mematikan mesin partai untuk Prabowo jika kursi Wagub DKI tidak diberikan kepada mereka. Tapi lagi-lagi PKS mendukung Gerindra itu bukan karena tulus, melainkan karena ada udang di balik bakwan bakal dapat jatah menteri jika Prabowo menang, serta karena terpaksa tidak ada sosok lain yang mau didukung selain Prabowo. Sehingga ancaman itu dianggap angin lalu saja oleh Gerindra. Sekarang kalau PKS itu bukan sahabat Gerindra, melainkan mereka musuhan, semakin kelihatan. Hal ini dibuktikan dengan Gerindra mulai menabuh genderang perang dengan PKS. Tanpa tedeng-aleng-aleng, Desmond Junaidi Mahesa membongkar aib partai dakwah tersebut. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengatakan PKS juga mengambil kue di parlemen, yang seharusnya tidak dilakukan jika benar-benar partai oposisi. Memangnya ada oposisi? PKS bukan oposisi. Nih kalau PKS merasa oposisi, gede rasa saja tuh orang, ujar Desmond dengan nada seperti tanpa bersalah. Kenyataannya dia kue-kue di parlemen diambil juga, lanjutnya lagi. Memang kata kue yang disampaikan oleh Desmond tersebut bukan kue dalam artian yang sebenarnya, yakni kudapan atau makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung dan lain-lain. Tapi lebih besar dari itu, bisa jadi proyek, anggaran, honor, dan lain-lain. Namun pada intinya Wakil Ketua Komisi 3 DPR tersebut ingin mengatakan oposisi sejati tidak melakukan seperti yang PKS lakukan saat ini. Tidak berhenti sampai di situ, Desmond juga mengungkapkan PKS tampil sebagai partai oposisi hanya untuk pencitraan belaka. Karena pada dasarnya yang dilakukannya secara diam-diam sama seperti yang dilakukan Gerindra sebagai partai koalisi pemerintah. Hingga puncaknya ia mengatakan PKS partai oposisi hanya omong kosong. Kalau dia oposisi, kue parlemen nggak usah diambil sama dia, omong kosong aja itu. PKS bukan oposisi, ucap Desmond dengan nada agak tinggi. Majlep, emangnya kalau nggak jadi munafik nggak bisa hidup gitu? Karena selain dari yang disampaikan Desmond tadi, PKS ini pernah terbukti beberapa kali loh tidak sama antara perkataan dan perbuatan. Seperti eks-presiden PKS Tifatul Sembiring pernah berpidato dengan mengatakan bencana alam akan terus terjadi jika pornografi tidak segera diberantas. Dia sendiri yang malah follow akun porno. Kemudian Lutfi Hasan Ishak yang suka berdakwah mengajak kebaikan, nggak taunya dia sendiri yang jadi koruptor sapi. Dan jangan salah-salah, Sandiaga Uno pernah mau dibajak oleh PKS ini, seperti yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat yang membajak Emil Dardak dari PDIP.
Jadi beberapa waktu yang lalu, kader PKS Gamal Albin Said merayu Menteri Pariwisata itu untuk meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung bersama PKS. Namun karena Sandi orang yang setia sama Prabowo tidak seperti Anies, ia pun langsung menolak ajakan Gamal tersebut dengan mengatakan go for it. Kura-kura inilah juga yang menjadi penyebab Desmond membongkar aib PKS tersebut, lantaran kader terbaik partainya diam-diam mau dibajak. Dan apa yang dilakukan oleh Desmond tersebut juga menjadi pertanda kalau PKS dan Gerindra akan terus berseteru sengit hingga 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda?